Selanjutnya oleh Kepala LKPP Republik Indonesia. Selanjutnya mohon izin untuk diangkat dan didokumentasikan. Penandatangan selesai, kami persilahkan Kepala LKPP. Dari saya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua LKPP. Ini dulu saya suka panggil adik, sekarang tidak boleh panggil adik lagi, tapi Bapak Aswar Anas, Abdullah Aswar Anas. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, saya kira namanya sudah tahu semua, jadi saya tidak perlu sebut nama lagi. Yang saya hormati Deputi LKPP Pak Sustio dan Direktur Pak Iwan yang nanti mau jadi orang PT selama sebulan di sini, tidak hanya seminggu tapi sebulan, dan Pastio juga. Nah, kita sudah booking langsung untuk waktu di PT. Yang saya hormati Forkompinda, Pak Kapolda, yang mewakili Gandeng, yang mewakili Pengadilan, mewakili Danau, Ketua DPR di Nusa Tenggara Timur, atau yang mewakili Ibu para bupati se-Nusa Tenggara Timur yang mengikuti dan para undangan hadirin yang saya hormati. Puji Tuhan, alhamdulillah bahwa hari ini Ketua LKPP datang ke Nusa Tenggara Timur. Sejak beliau dilantik tanggal 13 Januari dan yang pertama beliau datang untuk menandatangani adalah Nusa Tenggara Timur. Itu kerjasama. Ini luar biasa. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama pasti ada keserasian perasaan antara gubernur dan wakil gubernur dengan ketua LKPP. Ada keserasian perasaan bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti positif untuk memajukan Republik Indonesia melalui Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Nusa Tenggara Timur sudah dijuluki sebagai negara yang tersemua. Termiskin nomor 3, kalau Papuanya jadi 1, kita nomor 2. Kemudian kita 5 provinsi termasuk di provinsi kemiskinan yang ekstrim. Salah satu untuk meningkatkan kemiskinan adalah dengan memperdayakan, meningkatkan pendapatan dari usaha menengah kecil, usaha kecil dan menengah serta koperasi. Oleh sebab itu, Bapak Ketua LKPP datang ke Nusa Tenggara Timur dan disambut baik oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mengapa kita gunakan kata berlari? Ada satu istilah saya selalu mengatakan, tempora mutatur, etnos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Kalau tidak, kita akan ketinggalan terus. Tadi Kepala Pengadilan Barang sudah jelaskan sangat luar biasa. Tapi tidak cukup dalam penjelasan. Tapi harus action. Itu yang kita pentingkan. Jadi ke depan nanti, Pak Ketua sudah datang, Pak Kepala sudah datang beserta Deputi, teman-teman para bupati. Tidak ada lagi istilah yang kita ketinggalan. Baik di e-katalog, baik di marketplace, maupun di toko daring. 3 ini. Dengan demikian, tidak ada lagi yang beli secara langsung. Tidak mungkin, karena zaman sudah berubah. Dan ini
ini sangat bermanfaat untuk kita. 3 hari atau 4 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, saya berkesempatan untuk mengikuti rapat dengan Mendagri, dengan Ketua KPK dan Kepala LKPP. Pada saat itu Mendagri sudah menjelaskan bahwa mengapa masih terjadi kebocoran, mengapa masih terjadi penangkapan di kepala daerah atau di pemerintah daerah. Salah satu kelemahan kita adalah sistem. Oleh sebab itu, Nusa Tenggara Timur mulai jadi pelopor untuk kita berlari untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan sistem digital. Pak Kepala, kami di Nusa Tenggara Timur ini memang masih belum sempurna, tapi sebentar lagi kami ada Sumaker, Pak. Surat masuk keluar kami tinggal di kamar kecil aja kami langsung paraf. Pak Gubernur kemana pun juga bisa paraf sendiri. Dan ada beberapa OPD yang saya tidak perlu sebutkan nama OPD-nya yang sudah lari cukup kencang, yang menggunakan digital. Terima kasih kepada OPD yang sudah lari cukup kencang. Tapi ada juga OPD yang larinya kurang kencang, ada juga yang lari di tempat, tapi lari di tempat. Oleh sebab itu ke depan kita harus lari untuk lari ke depan lebih kencang lagi. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua LKPP dan Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransinya. Karena kami di sini mempraktikkan dalam Al-Quran lakum dihukum kalian untuk agama, dan kami mempraktikkan di dalam Kristen, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bukan sesama rambut keriting, bukan sesama agama, tidak, tetapi sesama manusia. Terima kasih Pak Kepala sudah datang mengunjungi kita di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Walau muwafiq ila wabitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sahabat saya Pak Gubernur NTT, Pak Victor, ini dulu sahabat di anggota DPR RI, juga Pak Wakil Gubernur, ini sahabat satu komisi dulu di DPR RI, dulu masih miskin sekarang sudah kaya sahabat. Iya, Pak Wakil Gubernur, Pak Kapolda, selamat Pak Kapolda. Saya Pak Kapolda Rabu, teman-teman yang mewakili dari TNI. Saya bersama Pak Deputi, Pak Setia, mau berdiri Pak Setia? Pak Setiani, Deputi di LKPP, kemudian Pak Iwan, yang nanti juga kami ajak, yang mungkin tinggal 1 hari 2 hari di tempat ini untuk mendampingi. Iya. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini, karena memang secara khusus MOU ini baru pertama setelah kami dijabat di NTT. Kira-kira gitu. Cuman kemarin kan bersama dengan Pak Menko dan beberapa menteri, kemudian kami diajak di Jambi. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, LKPP ini tidak terlalu populer, tidak terlalu menarik bagi OPD, tidak terlalu menarik bagi kepala daerah. Maka ketika kami dilantik, saya bertemu dengan Pak Mendagri saja ketika jadi bupati 2 periode, jarang sekali datang di arahan LKPP. Paling yang datang kepala pengadaan barang dan jasa. Padahal ini butuh-butuhin. Maka ketika itu, sudah Pak Anas, saya akan undang dengan Ketua KPK, Ketua LKPP menyampaikan di depan para kepala daerah. Nah, sehingga kemarinlah kami menyampaikan beberapa hal, nanti kami akan sampaikan beberapa hal seperti ini. Ada hal yang sangat strategis yang akan dilakukan. Ini saya hormat kepada Pak Victor, Pak Gubernur. Ini ada niat luar biasa. Karena menghadirkan kepala dinas bupati untuk bicara e-marketplace, kemudian e-katalog, ini sesuatu yang tidak menarik karena transaksinya akan terukur. Tapi mau tidak mau ini harus dikerjakan. Saya minta slide saya. Ya, maka hari ini kami ingin menyampaikan bahwa
investasi tumbuh, usaha mikro kecil tangguh, daerah sejahtera, Indonesia maju. Kekuatan ekonomi kita pasca Covid ini sangat terukur ternyata tumbuhannya di daerah. Kalau daerah hebat, UKM-nya kuat, ini Indonesia ternyata bisa bertahan dari hantaman ekonomi besar yang terbukti di Covid kemarin. Next. Wah, ini fotonya Pak Gubernur NTT, kita cari yang paling keren. Ini pandangannya tajam, kalau program yang jalan bisa marah. Saya kira arahan Pak Presiden jelas. Ini kutipan Pak Gubernur, kita harus gunakan hasil UMKM kita, misalnya teh kelor, sabun kelor, kopi lokal, kerajinan tangan kita, itu supaya pasar dengan produk-produk lokal dapat tumbuh besar. Ini juga instruksi Presiden untuk dapat memulihkan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi kita. Tepuk tangan saya Pak Gubernur. Kemarin keliru warna, jangan keliru Pak Gubernur biru lah, kita udah biru warna. Next. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, Pak Kapolda, jelas arahan Bapak Presiden. Ada 3 hal arahan Bapak Presiden. Pertama, tingkatkan penggunaan produk dalam negeri, PDM. Kemarin Bapak Presiden memberikan amanat khusus dan Pak Menko juga sama, betapa alkes kita 80% masih impor. Jumlahnya ratusan triliun. Ini PR kita. Capital flight terjadi. Padahal kalau industri dibuat di sini, maka ke depan lapangan kerja akan tumbuh, kemiskinan akan berkurang, kesempatan kerja akan bertambah. Maka kita diberi waktu nih Pak Gubernur dengan beberapa skenario nanti yang repeat ordernya bertahun-tahun alkes ini kita paksa dalam waktu tertentu untuk bermitra membuat industri di Indonesia. Yang kedua adalah tingkatkan porsi UMKM dan koperasi. Arahan Bapak Presiden jelas, kita semua jelas, tapi faktanya UKM kita masih belum tumbuh. Padahal ada belanja yang sangat tinggi, nanti kami ingin sampaikan. Jadi apa yang dikerjakan Pak Gubernur NTT ini luar biasa. Satu, sosialisasi tentang teknologi, ini nggak mudah. Anak kita sambil nonton TV, Pak Wagub, kelas 3 SD, ditinggal orang tuanya, makanan datang semua tinggal pesan di online. Bapaknya nggak bisa pesan online, kira-kira gitu. Ini luar biasa. Bapak tahu berapa potensi belanja kita sekarang? 2022 diprediksi Pak Kapolda 530 triliun transaksi online. 530 triliun. Tahun 2021 ada 3.200.000-an transaksi online. Bayangkan. Suka tidak suka, ini harus kita ikuti. Soal kepala dinasnya tidak tahu, tidak penting. Yang penting kepala dinasnya punya goodwill, ada 1 atau 2 anak buah khusus jagain toko dari kita. Pak Victor nggak penting ngerti teknologi seperti ini, tapi Pak Victor hari ini punya goodwill Pak Gubernur untuk memahamkan bahwa e-katalog dan toko daring itu menjadi keniscayaan buat kita semua, khususnya para bupati dan perangkat daerah di NTT. Tepuk tangan saya kira buat beliau. Yang kedua adalah percepat penerapan APBN dan APBD. Karena sekarang di toko daring bisa belanja di bawah 200 juta. Jadi cukup klik bisa dikirim, nggak perlu lelang. Nah, tinggal menyiapkan aja tokonya. Nanti prosesnya seperti apa, nanti kami akan ceritakan di belakang. Ini dulu gubernur, bupati, Pak Wagub jarang mendapatkan penjelasan ini. Ini cukup di kepala bagian saja. Karena dianggapnya hanya pengadaan bakat. Ini padahal bisa meleverage pemerataan ekonomi rakyat. Next. Ibu dan Mas sekalian saya hormati, inilah ada e-katalog, ada toko daring. Nah, kepala dinas juga kadang nggak paham, jangankan kepala bupati nggak paham saya aja dulu. Karena nggak mau tanya, nggak mau mendengar, nggak mau belajar. Tapi sebenarnya tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang malas. Itu yang saya sampaikan kepada staf saya ketika saya jadi bupati Banyuwangi. Pasti bisa, yang tidak bisa orang yang malas. Saya saja Pak, ini ada Pak Setia. Jadi Pak Kapolda begitu saya di LKPP nggak ada kertas di meja saya Pak. Kenapa? Oh iya, saya di Pak Setia ini. Jadi kalau KPK semua, beliau di KPK pasti kenal Pak Setia. Ini saksi ahlinya KPK. Tepuk tangan buat Pak Setia ini. Ini diberi kami. Ya. Jadi Pak saya di kamar, Pak, nggak ada kertas. Semua surat tanda tangan ada di sini semua. Jadi saya kalau bawa ini sambil kerjakan surat semua kelihatan. Surat yang bisa dikerjakan, diskusi masuk kemana kelihatan semua di sini Pak Bapak. Saya harus belajar juga. Jadi saya di tempat ini betul-betul belajar.
bagaimana e-office dan semua sistem itu berjalan cukup di sini. Termasuk Pak Kapolda, dulu ada isu bahwa untuk tayang di e-katalog harus bayar dan seterusnya. Kita putuskan sekarang tidak ada negosiasi di e-katalog LKPP. Cukup dengan sistem. Tapi kalau sampai menjual barang di LKPP ternyata lebih mahal karena ada berapa pastinya? 2 kali lipat. Jadi tidak ada negosiasi supaya tidak ada orang ketemu orang, langsung dengan sistem, dan tidak ada lagi perpanjangan kontrak setiap 2 bulan. Seumur hidup dia akan jalan karena perpanjangan kontrak itu yang menyebabkan negosiasi. Nah, bagaimana harganya? Langsung ditentukan sendiri Pak secara pasar. Tapi kalau Pak Gubernur tahu di e-katalog ternyata lebih mahal dan dijual di luar lebih murah, dia kena denda 2 kali penyedia barang. Ini baru sekaligus sosialisasi buat teman-teman. Karena anak Bapak Presiden kira-kira gitu Pak. Jadi ini mengikuti pasar kira-kira. Nah, jadi ada 2. Satu e-katalog nasional Pak Gubernur, ada nasional, ada sektoral, ada lokal. Nah, sektoral itu di kementerian. Contoh di PU. PU kemarin Sekjen PU datang ke kami untuk kita diminta membuatkan aturan repeat order. Orang kalau mengerjakan perumahan jelek di penalti, tapi yang bagus kok gak dikasih reward. Nah, tolong Pak bikinkan aturan supaya ada repeat order dan kerjanya bagus. Karena kalau dilelang mereka ini dapat sub yang ketujuh, yang menang hanya karya-karya katanya mereka. Padahal pekerjaannya bagus. Nah, kira-kira begitu. Nah, sudah dibuatkan oleh Pak Setia dan seterusnya. Nah, ada namanya kontrak payung. Nanti Pak Gubernur kalau lelangnya panjang susah Januari pengen menyerap, nanti ada namanya aturan kontrak payung. Bapak bisa langsung kerjakan. Nanti bisa tanya ke Pak Setia. Khusus Pak Gubernur NTT nanti bisa Pak Setia. Kita guide khusus kira-kira begitu. Sehingga tidak ini rekomendasi dari Pak Pahala dan teman-teman dari Kuningan. Nah, yang kedua ada e-katalog lokal Pak Gubernur. Nah, lokal ini bisa dibuat dikelola oleh teman-teman di KBBJ di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, para bupati ada di sini mungkin masih ikut. Kemarin susah dilaksanakan karena harus level 3 kan gitu Pak Setia. Saya bilang kepada teman-teman deputi, kalau KBBJ level 3 butuh 50 orang, gak akan bisa kabupaten memenuhi. Apalagi kayak NTT, gak akan bisa mengelola kabupaten, gak akan bisa mengelola e-katalog kalau syaratnya itu. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, syarat level 3 tidak harus jadikan syarat untuk bisa mengelola e-katalog lokal. Nah, sehingga sekarang semua kabupaten bisa mengelola e-katalog lokal, tentu dengan syarat-syarat lebih mudah ya, kira-kira. Karena harus nyampe 50 orang di KBPJ, pun di Pemda dan PNS susah, kan gitu Pak Gubernur. Nah, kebetulan saya dari bawah, saya cerita kepada teman-teman, kan gitu Mas Tiari. Kemarin rapat kita putuskan dulu. Jangan bikin aturan mempersulit kita. Karena kalau itu yang terjadi, maka tidak akan bisa daerah mengelola e-katalog lokal. Jadi saya kesini sudah ada keputusan yang mempermudah. Kalau kemarin kita ketemu itu belum, masih repot untuk bisa mengelola gitu. Nah, yang kedua Pak Gubernur, selain e-katalog ada namanya toko daring. Toko daring ini salah satu namanya Bela Pengadaan. Bela itu singkatan Pak, belanja langsung. Nah, Bela Pengadaan ini untuk UMKM yang di bawah 200 juta masuk di sini. Tadi kita sudah cerita di ruang Pak Gubernur memang ini agak berat mengelola ini karena masih sukanya teman-teman transaksinya lewat bon, nah sama nota, sehingga bisa ketemu. Ini berat budaya memang, kira-kira begitu. Begitu online nanti semua transaksi itu bisa jadi dokumen. Nah, Pak Gubernur kemarin alasannya adalah ada alasannya teman-teman untuk transaksi tetap pakai nota, pakai tanda tangan dasar karena Mendagri-nya masih begitu. Nah, atas masukan teman-teman saya sudah ketemu dengan Mendagri. Pak Setia hari ini selesai ya, besok ya paling ini. SE-nya akan diselesaikan bahwa pertanggungjawaban tidak harus bahasa. Cukup dari EA itu bisa jadi alat pertanggungjawab. Sehingga nanti insya Allah teman-teman sudah bisa langsung jalan untuk bisa belanja. Nah, di bawah 200 juta lewat untuk UMKM, jadi bisa masuk. Mungkin begini saja Pak Gubernur, saya cerita tadi. Oh teman-teman biasanya belanja oleh-oleh di mana? Oh belanja namanya ini kain di mana? Itu aja dulu dimasukkan di online. Cuma memang nggak bisa lagi kalau beli 5 ya ongkosnya 5. Nggak bisa beli 5 ditulis 20 karena terregistrasi di situ. Nah kira-kira begitu. Masalahnya di situ Pak Kapolda. Ini pelan-pelan Pak Kapolda. Pelan-pelan. Nah Ibu dan Pak sekalian saya hormati. Nah jadi pelan-pelan berubah budaya.
Untungnya apa? UMKM yang tergabung di Bela Pengadaan biasanya dibayarnya 14 hari berikutnya. Ini langsung dibayar, khusus yang tergabung di Bela Pengadaan. Next, saya tidak mau teknis, nanti urusannya Pak Iwan. Saya tidak mau cerita proses bisnis ini, tapi saya kemarin presentasi ini di depan Kepala Bappenas. Ini mungkin bisa sampai 50 slide Pak Wahyu, tapi dengan proses bisnis ini mudah dipahami. Bahwa untuk meningkatkan produk dalam negeri, Pak Victor, itu ke depan perlu ada integrasi. Sekarang ini berkepanjangan Pak Victor. Orang masuk OSS, sudah dapat izin, ngurus ini, ngurus itu, baru bisa masuk tayang di e-kantor. Ini 5 proses bisnis kita potong. Saya kemarin sore sudah ke Pak Balil dan semua tim. Begitu masuk di OSS langsung tayang di e-kantor. Ini saya menerjemahkan arahan Bapak Presiden. Ini yang baru. Jadi besok orang ke OSS langsung. Nah, begitu juga di Kemenperin, orang untuk dapat TKDN daftar di Kemenperin. Pakai proses lagi ABC dan baru daftar di LKPP. Jadi prosesnya panjang. Orang ribet. Sekarang sudah begitu daftar di Kemenperin, Pak Kapolda langsung tayang di e-kantor. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah proses panjang yang kita potong. Begitu juga di investasi di BKPM kemarin sudah kita sampaikan. Jadi ada banyak reformasi yang kita kerjakan dengan target Maret ini wajib 200.000 produk tayang Pak Kapolda. Sebelumnya hanya 27.000, 50.000. Nah sekarang sudah, tadi kita cek hampir 100 ribuan per hari ini. Dan kita target Pak. Ya mohon maaf Pak Setia. Kita di target atasan, saya target pasti. Gimana coba Pak Gubernur? Saya ini masuk APBN sudah diketok, APBN sudah diketok, rencana kerja pemerintah sudah jalan semua. Tapi targetnya banyak. Nah, kan kita pernah jadi bupati, pernah kepala daerah. Saya masuk, Pak Setia semua bilang, waduh Pak, gak ada anggaran, itu klasik. Waduh Pak, gak ada SDM, itu biasa. Nah, saya kumpulin nih Pak Setia, rapat 3 kali baru ketemu pelan-pelan, tapi Pak kita gak boleh langsung. Ini kan hebat semua beliau-beliau. Tapi soal manajemen SDM, kan beliau belum punya pengalaman, kita punya pengalaman. Kalau manajemen masalah, beliau sudah punya. Oke Pak, kalau gitu arsir mana SDM yang tidak optimal untuk digeser ke e-katalog, karena targetnya e-katalog. Waduh Pak, nggak ada, mau, kira-kira gitu ya. Terakhir saya target arsir karir yang tidak yang paling mungkin kita geser. Saya masuk dapat 85 orang, kita BKU-kan di e-katalog. Nah oke, ASN yang maju berapa yang mau masuk? Ada 60 orang Pak, segera masukkan nanti kita BKU-kan di e-katalog. Karena targetnya ini tayang. Kalau produknya teman-teman di kabupaten kota belum tayang, bagaimana mau dibeli? Maka oleh karena itu Bapak Ibu, PR pertama adalah Pak Wakil Gubernur mendorong para bupati untuk merintahkan stafnya menayangkan produk untuk masuk di toko, namanya toko daring. Jadi ini toko daring ini Pak, seperti Ibu buka toko. Toko itu berarti harus ada yang jaga, ada barangnya. Kalau Ibu punya toko, hanya ada yang jaga, nggak ada barangnya, ada yang bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Maka oleh itu Pak Victor, Pak Gubernur harus ada yang jaga dan ada barangnya. Selama ada yang jaga, barangnya kan nggak bisa dikirim. Ada barangnya nggak ada yang beli karena nggak ada perintah. Nah SKPD begitu diperintah diklik dan itu langsung dikirim. Maka toko daring ini menjadi salah satu opsi yang kita pilih untuk dikembangkan di daerah. Ada 2 opsi, satu bikin sendiri atau dengan Bela Pengadaan bersama marketplace. Ada plus minus. Kalau bikin sendiri keren, tapi lama, harus urus SDM, promosi dan seterusnya. Kalau baru marketplace ini, dia mengambil keuntungan antara 1 sampai 5%, bisa 3%, bisa 5%. Tapi dia harus promosi, mengkurasi dan seterusnya. Jadi keuntungannya itu sistem sudah mereka yang urus. Kira-kira gitu. Nanti kalau Pak Victor, waduh, Ketua LKPP, kami sudah siap anak-anak akan bikin namanya Mall NTT, barang semua itu boleh. Tapi belajar dulu dari sekarang bertahap. Transfer knowledge-nya aja. Nah, Ibu dan Bapak saya hormati, jadi toko daring dan e-katalog next. Saya mohon maaf ini agak sedikit rinci karena di depan para bupati dan wali kota baik yang daring maupun tidak. Ini tugas LKPP. Jadi LKPP ini adalah satu-satunya lembaga pemerintah dengan tugas mengembangkan dan meneruskan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maka Pak Kapolda ketika undang-undang IKN sudah disahkan, kita dapat PR baru menjadi koordinator perumus turunan undang-undang di sektor pengadaan barang dan jasa di IKN. Ini Pak Setia ini dampingi di Mandalika, karena kalau nggak dibayar itu. Nah, sudah beres. Sudah. Menteri Keuangan kalau bayar, kalau Pak Setia nggak tekan.
Begitu juga kita mendampingi G20 dan seterusnya. Next, saya tidak ingin cerita ini. Nah, ini Pak sekalian. Perpresnya jelas bahwa belanja pemerintah untuk UMK dan koperasi minimal 40%. Jelas perpresnya. Nah, berapa belanja kita? Ternyata 2021 Pak Gubernur belanja kita 1.214 triliun. Totalnya 2.300 triliun, dipotong Bapak bayar apa? Pegawai dan lain-lain, direksa potensi belanjanya 1,2 triliun. Nah, 1,2 triliun ini kalau sebagian daerah memenuhi 40% UMK, pemerataannya insya Allahnya akan jalan. Jadi LKPP bersama Pak Gubernur bukan hanya mendorong pengadaan barang dan jasa, tapi memaksa dalam tanda kutip ada pemerataan pendapatan untuk rakyat lewat UMK. Kira-kira gitu. Jangan orang NTT beli bangku dari NTT dikirim ke Bali, dari Bali kirim ke sini. Atau beli barang dari NTT dikirim ke Surabaya, pesan marketplace dari Surabaya dikirim ke sini lagi. Maka Bapak sini bikin namanya marketplace lokal. Pasti lebih murah. Bapak tinggal bikin aja nanti. Nah, memang kita ini ada mandat dari Presiden supaya kayak tahun bau di Cina bertahap. Tenaga kita belum cukup dan nggak ada orang nggak boleh mengeluh, tapi harus dikerjakan. Mungkin tahap berikutnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan nanti dengan teman-teman. Ini perpresnya. Sudah jelas kita sampai di sini Pak Wagub. Next. Nah, Ibu dan saya hormati, saya tidak akan next. Ini tadi sudah disampaikan kebijakan pengadaan barang jasa menaikkan batasan nilai paket dari 15 miliar bisa UMK. Next. Ini e-marketplace. Nah, kemarin Pak Mendagri ini bilang ke saya gini, oh berarti nggak semua orang tahu e-marketplace itu apa, e-purchasing itu apa, tolong jelasin. Oh iya sudah kita jelasin satu-satu. Karena Bupati ini belum tentu tahu semua, termasuk e-katalog itu apa. Nah, e-marketplace adalah, ini Pak Bupati, kalau bisa difoto cekrek, gitu. Saya juga sama dulu nggak ngerti ya. Kita nanya ke pasti aja ngerti. E-marketplace adalah pengadaan barang dan jasa, adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa pemerintah. Itu pasal 1 angka 20 di PPS. E-marketplace atau pengadaan jasa terdiri dari e-katalog, ini bagian dari marketplace, toko daring bagian dari marketplace, e-tendering Pak Bupati bagian dari marketplace. Nah, sedangkan e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring dalam jaringan. Jadi nanti nawarnya pakai e-purchasing. Jadi jejak detailnya ada Pak. Akes misalnya ini harus ditawar. Oh, nawarnya berapa? Pakai e-purchasing. Jadi nanti ke record. Oh, pernah nawar. Ini pernah nawar ya, dan seterusnya. Saya kira Pak Bupati sudah lihat. Next. Nah, ini katalog. E-katalog adalah Pak Bupati sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyediaan katalog barang jasa. Jadi ada katalognya, ada daftarnya, ada berapa dan seterusnya. Nah, e-katalog itu Pak Bupati ada 3, ada katalog nasional, sektoral. Sektoral itu Kementerian Kesehatan misalnya, itu mengelola khusus kesehatan. Mulai tahun ini Pak Gubernur akan kita limpahkan ke e-katalog sektoral, karena Alkes ini paling gaduh. Kungfunya paling banyak, kata Pak Menko. Kungfunya paling banyak, impornya paling banyak. Kemarin kita dapat perintah dari Presiden Pak Kapolda untuk mengurangi impor yang sudah ada harus di-freeze. Maka di-freeze lah diturunkan kurang lebih 5.000 produk. Gaduh ini. Gaduh. Karena apa? Impor semua. Jadi nggak mudah ternyata bekerja. Kungfunya banyak, kira-kira gitu. Jadi karena yang impor ini temennya banyak juga, kira-kira gitu. Waduh. Nah, kita bagi kegaduhan itu jangan semua kita karena urusan banyak. Maka mulai tahun ini juga e-katalog sektoral di Kementerian Kesehatan. Kita kemarin sampai kemarin sore rapat di Kementerian Kesehatan supaya segera tayang gitu. Yang berikutnya cara mengakses katalog. Saya kira sudah ada, nanti tinggal staf aja Pak Kepala Dinas, Pak Bupati nggak harus ngerti ini semua. Yang penting Pak Bupati minta staf yang ahli IT supaya mengerjakan ini beres. Kalau Bapak ngurus ini nggak ngurus pendapatan gitu dan nggak ngurus tokoh masyarakat, nanti belajar gitu terus. Next. Yuk saya lihat toko daring. Toko daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggara perdagangan oleh sistem elektronik. Saya tidak harus baca semua, tidak Pak Bupati foto nanti baca di kamar, tanya kepada staf bagaimana mengoperasikan dan seterusnya. Next. Nah, ini adalah belanja langsung pengadaan.
sekarang ini Pak Gubernur sudah lebih dari 250.000 UMK tergabung dan ada 38.052 transaksi. Ironisnya, ini masih kecil sekali. Ironisnya, transaksinya baru 74 miliar di bela pengadaan dari 1.000 triliun. Kenapa? Karena hanya ditayangkan, nggak diperintah gubernurnya, nggak diperintah kepala dinasnya, maka nggak ada yang belanja di toko itu. Atau jangan-jangan belum tahu. Nah, saya udah coba ini Pak. Kemarin karena COVID kita bikin hari baik di Banyuwangi, namanya hari belanja di pasar tradisional. Nah, setiap tanggal 4 bulan 4, tanggal 8 bulan 8, tahu nggak berapa sekali transaksi? Sederhananya saja suruh setor setiap kepala dinas ke bawahnya dan stafnya untuk setor bahwa dia belanja di pasar. Sehari 1 miliar. Jadi kepala dinas mengumpulkan struk belanja semua anak buahnya tidak boleh belanja di supermarket, harus beli di pasar. Nah, ada struknya, ada bonnya. Di jumlah sehari hampir 1 miliar di Banyuwangi. Kalau nggak beli di toko modern semua, pasar tradisionalnya nggak ada yang belanja, dia belanja di retail modern. Sehingga rakyatnya berjualan tidak laku, yang dapat untung hanya orang kota. Tapi nggak tahu kalau di sini itu contoh. Nah, ini adalah hari belanja ke UMKM. Maka kemarin Pak Gubernur, kalau dilihat di data di BPS, di Banyuwangi itu ketika COVID ada program namanya subsidi ongkir. Karena waktu Lebaran Pak Kapolda orang kan nggak boleh pulang. Sementara orang kampung sudah bikin oleh-oleh, harapannya orang ke kota beli dibawa ke Jakarta nggak ada. Maka menjelang Lebaran waktu itu kita lakukan subsidi ongkir. Kita niru Cina, sehingga UMKM tetap laku karena ongkirnya kita subsidi. Nah, maka kalau Bapak klik BPS sekarang di Jawa Timur hampir semua daerah kemiskinannya naik tinggi. Tapi yang naik terkecil dengan 0,01% kemiskinan selama COVID adalah Banyuwangi. Angka BPS terjadi. Nah, salah satunya karena apa? Saya ingin cerita UMKM. Ya dia sudah diajak baru, ditarget. Maka di Banyuwangi kemarin Ibu melakukan kan beda dengan saya. Kontrak sektoral setiap kepala dinas. Dia harus kontrak. Kalau kita kan bisa dulu, Ibu kan nggak bisa. Dia harus kontrak. Kepala dinas ada target. Ini ASN harus ditarget. Kalau target bisa. Kalau nggak ditarget dia tidur misalnya. Kira-kira gitu. Tapi di NTT bangun terus kalau di NTT. Ini saya cerita di Banyuwangi. Kira-kira gitu. Nah, Bapak sekalian next. Nah, ini manfaatnya katalog mempercepat dan mempermudah belanja APBN dan APBD karena dengan e-katalog tidak perlu lelang, bisa langsung belanja. Tetapi e-katalog ini tidak otomatis harganya seperti dicantumkan. Masih bisa melakukan penawaran lewat paper chasing. Kira-kira gitu. Dan kalau di jalan Pak Bupati tiba-tiba ada yang menjual lebih rendah dari e-katalog, pasal yang baru adalah mereka harus mengganti dengan 2 kali lipat. Gitu Pak, hari ini. Nanti saya minta Pak Setia bisa menyampaikan mutu. Kan Bapak kesini tidak hanya diundang Pak Victor, harus bicara juga kira-kira itu sebentar. Oke, ini next Bapak sekalian. Ini kontrak payung. Nah nanti ini khusus dengan Pak Gubernur, para bupati, jika ada ingin percepatan cukup kontrak payung seperti apa, pasti nanti jelasin pendek aja. Kira-kira itu pasti ya. Supaya begitu Januari Bapak bisa langsung program jalan, nambal lubang jalan. Karena Bapak cukup kontrak untuk program 3 tahun beli aspal yang itu bisa digunakan suatu waktu dan seterusnya dan seterusnya. Itu lewat kontrak payung. Nanti bisa dibahas. Jadi Pak Setio, Pak Gubernur dan para bupati ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi harus kita bantu beberapa regulasi. Saya dulu juga nggak tahu Pak Victor, nggak tahu begini-begini. Waduh, ternyata begitu ada aturan banyak. Cuman kadang staf saya nggak mau ngasih tahu, karena saya ngasih tahu saya suruh belajar banyak tambah repot. Gitu. Jadi nanti Pak Setia. Next, jadi biar tidak hanya bela pengadaan, ini struktur kontrak payung, biar Pak Setia nanti singkat. Next, teman-teman sekalian, kontrak payung berdasarkan waktu. Next, biar Pak Setia nanti. Jadi teman-teman biar dapat 2 hal, para bupati dan Pak Gubernur ini. Next. Nah, beberapa yang sudah kita lakukan. Next. Saya kira ini beberapa yang didampingi. Next. Yang ini adalah bagaimana persisif pengadaan langsung ternyata masih tender seleksi, tender cepat 36, swaklola 39% dan seterusnya. Ini potret dan ternyata baru 75 miliar yang belanja lewat bela pengadaan dan next. Nah ini potretnya. Next. Ya ini apa yang terjadi di persisif masih sangat kecil, tapi nanti kalau provinsi dimulai dari NTT ini jalan, saya kira nanti potretnya akan tinggi. Next. Ini produk yang ditayangkan. Next.
ini total transaksi masih 74 miliar, jumlah transaksinya ada 47.000 transaksi. Dari 14 mitra, ada Grab, ada Gojek, ada Blibli dan seterusnya. Maka harapan saya nanti Grab dan Bismarket ini bisa membantu mendampingi teman-teman di daerah. Ibu dan saya hormati, saya kira memang tantangan kita amat sangat besar hari ini, tetapi potensi kita juga amat sangat luar biasa. Insya Allah Pak Gubernur, kalau Pak Gubernur ini ada rutin, ada ya kalau bisa setiap minggu dikontrol Vicon dengan para bupati dan para kepala dinas, didampingi, saya kira ini akan jalan. Kuncinya birokrasi ini harus dikontrol. Padahal tugas di RPJMD-nya jelas, RPJP jelas, visi-visi jelas. Tapi Pak Wagub kalau nggak diperintah kadang dia nggak ada kerjaan. Itu kalau di Banyuwangi. Tapi di sini nggak tahu saya. Kira-kira gitu. Jadi harus dikontrol. Begitu juga hari ini setelah MOU perlu dikontrol. Kira-kira gitu. Kira-kira hasilnya seperti apa. Tapi ternyata mereka yang dikontrol, didorong ternyata oke juga. Sehingga dengan begitu saya melihat bahwa ada banyak opsi untuk mendorong bagaimana memakmurkan daerah, salah satu lewat belanja langsung lewat PMKM ini, peluangnya masih sangat banyak. Ibu dan saya hormati, saya tadi lama nggak bermalam di mana, sudah lama saya datang ke NTT. Tadi saya nginep di Aston, luar biasa, tiba-tiba ada pemandangan baru. Ada namanya apa? Di pinggir pantai. Ya, pusat kuliner luar biasa. Nanti Bapak akan punya masalah di berikut kalau tidak dari bawah, karena saya punya pengalaman mengelola wisata yang dibangun dari atas dan berangkat dari bawah. Saya ini punya pengalaman, kita bangun bagus, PKL masuk dan registrasi nggak dilatih. Begitu masuk hari pertama bagus Pak, di tempat saya. Hari kedua masih bagus, minggu kedua ada yang bawa ban atas. Capek Pak, kalau sandaran ini keras di sini. Dalam bulan berikutnya ada kasur di situ. Ada kasur. Kenapa? Ya, ada pagi ini pegel di sini. Tapi dia dibawa pulang, tapi lama-lama di situ terus. Bulan ketiga ada kompor di situ. Waduh, berat dan seterusnya. Maka kadang melatih sebelum memasukkan orang Pak Wagub itu lebih penting dibanding melatih orang sudah masuk. Karena tempat itu keren buat saya tadi. Itu Wagub. Di Banyuwangi yang sukses yang dari bawah, yang tidak kita bangunkan. Khusus yang dibangunkan tempat memasukkan orang ini benar. Nah, oleh karena itu Pak Gubernur saya share saja tempat itu keren banget. Jadi dan itu menurut saya perlu diseleksi orang yang masuk. Tidak boleh tambah karena kapasitasnya pas. Kalau kapasitasnya PKL-nya di dalam itu 10 diisi 20, berat. Apalagi kemudian ada jualan pakai tiker-tiker, waduh lebih berat. Kira-kira gitu. Ya kita harus pro PKL, pro rakyat, tapi harus ditata. Begitu tertata, ini value-nya akan lebih tinggi dibanding ketika tidak tertata. Dan saya kira dengan Pak Victor dan Pak Wali Kota mungkin dengan Pak Bupati di sini yang potensinya luar biasa, saya yakin NTT akan hebat dan betul. Saya kira ini saja Pak Gubernur, para Bupati dan juga saudara-saudara sekalian yang tergabung dalam Zoom meeting pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kami nanti bisa menambah. Dan kami tidak ingin hanya tanda tangan di tempat ini, nanti bisa dibuat Zoom online Pak Setia untuk memonitor Pak Iwan ya, apakah ada perkembangan dan perbaikan transaksi dari e-katalog dan maupun toko daring yang sudah dibuat oleh kita semua. Saya minta Pak Setia 5 menit ke depan Pak Setia menjelaskan terkait dengan Pak Victor tadi dan para bupati yang ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kontrak payung dan beberapa perubahan yang sedang kita. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Wagub, Pak Kapolda dan seluruh pimpinan daerah dan juga teman-teman dari para bupati. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Mohon izin kita lanjutkan dengan launching KPP Republik Indonesia.